Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidana wa maulana Muhammadanil muhtar wa alihil athhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdali amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Mushola Miftahul Jannah beserta seluruh jajaran pengurusnya. Yang saya hormati seluruh hadirat ibu-ibu jamaah Mushola Miftahul Jannah yang hadir pada kesempatan sore hari ini, dan juga para peserta dari musolah-musolah yang lain yang berada di lingkungan sekitar Mushola Miftahul Jannah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya yang begitu sangat banyak. Kalau mau dihitung-hitung mungkin tidak akan mampu kita menghitungnya, dan belum pernah ada orang yang mampu untuk menghitungnya sampai hari ini, bahkan nanti sampai dunia ini hancur belum ada yang mampu. Itu pun sudah memang dikatakan oleh Allah. Yang wajib kepada kita daripada mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagaimana kita bisa melaksanakan semua perintah Allah, walaupun itu terasanya pahit, walaupun itu terasanya berat. Kadangkala ibu sekalian, kita mau berangkat ke sini saja kan itu perlu waktu, perlu pengorbanan. Betul Bu? Iya. Kalaupun sudah diagendakan setiap pekan, setiap Sabtu sore, kadangkala ada saja yang waktu-waktu itu bisa menjadi tergeser karena ada mungkin ya prioritas yang lebih daripada apa yang sudah kita agendakan. Bisa saja apa karena sakit ya, atau karena takjiah, atau karena yang lain-lain, bisa aja ya, bisa saja. Maka mari kita sama-sama untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita sampai di tempat yang kita sama-sama kita muliakan, yaitu Mushola Miftahul Jannah. Baik, pada kesempatan sore hari ini kita semuanya sudah sama-sama maklum bahwa kita sudah berada di akhir atau di penghujung tahun 2024. Tepatnya hari ini tanggal 28. Maka tinggal beberapa hari lagi kita akan mengakhiri di tahun 2024 menjadi 2025. Seiring waktu terus berjalan, Bu. Waktu berjalan apa berputar, Bu? Ya, yang jelas bergerak waktu itu ya, bergerak dari waktu hari ini dengan waktu kemarin. Jangankan waktu kemarin, tadi pagi dengan sore hari ini juga pasti berbeda. Kondisinya, keadaannya berbeda. Maka waktu itu tidak akan pernah sama.
Yang jelas Allah masih memberikan kesempatan hidup di dunia ini. Ada yang masih banyak, ada yang tinggal sedikit. Nah, mari kita senantiasa untuk bersama-sama bermuhasabah untuk mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi disampaikan, hari ini ada suami saudara kita jamaah ini, yaitu Bapak Tono ya. Bapak Tono sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Berarti tinggal nunggu giliran kita semuanya. Ya, tinggal nunggu giliran kita. Hari ini kita mendoakan beliau. Mudah-mudahan beliau di alam barzahnya diluaskan kuburannya, diringankan dari segala siksaannya, diampuni segala dosa-dosanya, dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu akan mendapatkan nikmat kubur. Liridho illahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ususan ila ruhi Bapak Tono. Ghafarallahu lahu dunubahu wa taqabbala hasanatihi wa kafir sayyiatihi biridho illahi ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada ibu semuanya. Kita lanjutkan pembahasan kita. Pada kesempatan ini saya mengambil tema tentang surga. Ya. Jadi surga itu sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata. Ada yang sudah pernah melihat surga, Bu? Belum. Belum pernah terdengar oleh telinga. Ada yang sudah pernah mendengar beritanya seperti apa kabar di surga? Belum. Belum pernah terdetik sekalipun di dalam hati setiap hati manusia. Itu surga. Tapi karena kita ini menjadi orang mukmin, maka salah satu yang harus kita yakini keberadaannya selain beriman kepada Allah, kepada malaikat, ya, kepada para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para nabi, kemudian juga kepada hari kiamat, dan juga kepada takdir baik dan buruk. Jadi ada 6 kewajiban kita sebagai orang mukmin yang harus meyakininya. Salah satunya ini adalah surga. Nah, surga itu termasuk bagian yang kemana? Surga itu termasuk bagian kepada hari akhir. Hari akhir. Jadi dunia kehidupannya sudah berakhir, maka diganti dengan kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal abadi. Kehidupan yang tidak ada lagi kematian, kehidupan yang tidak ada lagi di dalamnya perintah-perintah Allah. Sholat, Bu, nanti di surga nggak ada lagi perintah sholat. Ya, nggak ada lagi. Kemudian termasuk takjiah nggak ada lagi di sana. Kenapa? Bukan. Kenapa tidak ada lagi takjiah nanti di sana? Ya, manusia di sana nggak ada lagi kematian, adanya hidup.
Yang ada hidup, yang ada cuman makan aja, minum aja. Ya tinggal menikmati, Bu. Tinggal menikmati nanti di surga. Makanya mari kita untuk berlomba-lomba untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Ibaratnya, Bu, kalau kita mau ke mana ya? Surga itu kan ibaratnya satu tempat tadi yang konon kabarnya itu walaupun tadi belum pernah terlihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga, belum pernah terdetik di dalam hati. Tapi gambarannya Allah sudah tunjukkan di dalam Al-Qur'an. Setiap surat di dalam Al-Qur'an yang sebanyak 1004 setiap ayatnya, setiap suratnya 1114 surat, itu pasti Allah akan sampaikan antara dua, yaitu surga dan neraka. Karena tempat kembali manusia ada dua nanti di sana. Kalau tidak masuk ke dalam surga, ya pasti masuk ke dalam neraka. Kalau masuk ke dalam surga, pasti dia akan kekal selama-lamanya. Tapi kalau masuk ke dalam neraka, ada yang kekal abadi, ada yang hanya mudah-mudahan kita tidak mencicipi masuk ke dalam neraka. Cocok nggak, Bu? Cocok, insya Allah. Karena keinginan kita semuanya itu adalah hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Maka apapun kalau mau masuk ke dalam sesuatu yang sangat eksklusif, yang sangat mewah. Misalnya kalau kita mau masuk ke hotel, kira-kira ada nggak persyaratannya, Bu, masuk ke hotel, Bu? Kita masuk ke hotel bukan sekedar masuk, ya, tapi kita pingin apa? Paling tidak pingin nginep di sana, ya, sarapan pagi, sarapan sore di sana, gitu, makan pagi, makan, paling tidak gitu. Ada nggak persyaratannya, Bu? Ada. Salah satunya apa, Bu? Ya, bayar. Ya, siapapun orangnya, kalau dia mampu bayar masuk di sana di hotel itu, ya pasti boleh. Maka surga pun di sini ada persyaratan-persyaratannya masuk ke dalam surga. Minimal ada 4 syarat kalau kita mau masuknya surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh itu seperti apa, Bu? Iman itu sebagaimana ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ibaratnya sebuah pohon. Ya. Iman itu ibaratnya sebuah pohon, mulai dari biji, kemudian mulai tumbuh, kemudian mulai membesar, ada batangnya, kemudian ada tangkainya, ada daunnya. Itu iman. Oke. Kemudian amal soleh itu adalah buah dari iman. Nah, ya kalau ibaratnya sekarang kita nanam pohon pisang. Pohon pisang itu biasanya langsung dari batangnya kita tanam, kemudian setelah itu dia akan membesar, dan setelah itu kemudian dia akan menghasilkan buah. Nah, gitu. Dan falsafahnya pisang, Bu, falsafahnya pisang itu walaupun kita tebang sekali tumbuh lagi, tebang sekali lagi tumbuh lagi. Pokoknya dia pisang itu kalau belum berhentinya itu kalau sudah berbuah. Kalau sudah berbuah mati sendiri dia, Bu, ya. Paling nanti ada anaknya, ada tunasnya kanan kirinya. Nah, itulah falsafah hidup pisang. Nah, kita juga demikian. Kita hidup di dunia ini itu sudah diwanti-wanti oleh Allah. Jangan kamu mati, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu mengakhiri kehidupan di dunia ini kalau kamu belum berhasil. Apa berhasilnya?
kita benar-benar membawa iman dan agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mengakhiri hidup di dunia ini kecuali membawa iman dan amal solih. Nah, itu baru berhasil. Jadi kalau ibaratnya tadi pohon pisang itu dia akan mati dengan sendirinya kalau dia sudah berhasil memberikan buahnya kepada siapa? Kepada yang menanamnya. Nah, gitu. Nah, kita adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalaupun kita tidak beribadah kepada Allah, Allah rugi enggak, Bu? Allah rugi enggak? Kita enggak ibadah kepada Allah, enggak sholat. Kemudian kalau waktunya kita membayar zakat. Membayar zakat itu rizkinya dari siapa? Dari Allah. Kita ogah membayar zakat. Kita ogah bersedekah. Kita ogah untuk menolong sesama. Padahal itu semuanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Allah rugi enggak? Enggak rugi. Karena semuanya itu kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bersyukur kepada Allah dengan cara tadi melaksanakan perintah Allah, kemudian bersedekah, berbagi dengan sesama, itu semuanya itu akan menjadi semua bekal-bekal hidup kita nanti kelak di akhirat. Nah, inilah iman dan amal sholih. Ini tiket ya masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, syaratnya iman dan amal sholih. Kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Akhirnya apa? Kita dengan tetangga tidak pernah cekcok. Kalaupun cekcok dengan tetangga, kita akan selalu mengalah. Tapi ya berat, Bu, namanya mengalah itu berat ya, Bu. Apabila kita ini benar, lalu tiba-tiba kita mengalah, waduh, di mana harga diri kita. Tapi yakinlah, ketika kita mengalah itu bukan berarti kita adalah memang salah di situ, tapi kita dalam rangka untuk memberkatkan dalam hubungan silaturahmi antara tetangga. Nah, gitu. Itu karena kita apa? Kita akan ingin mencari yang lebih baik lagi, ya, daripada apa yang diinginkan oleh kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala itu amat suka kepada orang yang memaafkan kesalahan. Ya. Orang yang minta maaf, bahkan sebelum dia minta maaf, dia harus sudah memaafkan. Itu Allah yang lebih senang. Kan dulu ada orang yang dijamin masuk surga ya, Bu. Orang yang dijamin masuk surga bukan karena dia itu banyak sedekah, bukan karena dia itu sholatnya bagus, gitu. Kemudian juga istighfarnya bagus, tapi ternyata sebelum dia tidur, dia selalu memaafkan kesalahan orang lain sebelum orang lain meminta maaf kepadanya. Nah, itulah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah dan memohonkan ampun kepada orang yang selalu minta maaf kepadanya. Ini tiket yang pertama. Tiket yang kedua adalah yaitu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa ini sebagaimana disampaikan oleh para khutbah, para khotib, jadi merupakan bagian daripada rukun khutbah. Jadi kalau para khotib itu tidak berwasiat takwa, maka khutbahnya batal. Kalau khutbahnya sudah batal, berarti sholat Jumatnya juga tidak sah alias batal. Maka mari ya, dalam hal ini usikum wa nafsi bitaqwallah. Mari kita senantiasa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa tadi? Takwa itu artinya hati-hati. Takwa itu artinya memelihara. Nah, jadi kalau orang yang
dikatakan orang yang bertakwa itu adalah orang yang kehidupannya dalam menjalani kehidupannya itu harus senantiasa hati-hati. Jadi pernah seorang sahabat namanya Umar bin Khattab ditanya oleh kawannya sendiri. Bahkan pernah ditanya oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Umar, bagaimana menurutmu ya tentang takwa kepada Allah? Takwa kepada Allah itu seperti kita masuk ke suatu tempat yang di situ banyak ranjau. Banyak ranjau. Mungkin ranjau itu kan nggak kelihatan, Bu, namanya ranjau. Tiba-tiba kita kena aja kaki kita, tiba-tiba kita kena badan kita dengan ranjau itu. Maka kita harus hati-hati. Di mana letak ranjau-ranjau itu? Supaya kita tidak kena ranjau itu, kita akan melewatinya dengan jalan hati-hati. Bila perlu kita ngasih tahu dulu. Nih, kalau kita mau lewat ke situ, ke tempat yang masih asing, sunyi, kira-kira jam berapa ya kita aman ke sana? Ya harus bareng-bareng, katanya ada yang benar gitu. Atau yang kedua, ya kita harus konvoy dan seterusnya. Hati-hati. Jadi ibaratnya itu dalam menjalankan kehidupan kita itu tidak boleh sembrono. Nah, kemudian kalau dalam artian takwa tadi memelihara, jadi kalau kita ini sudah menjalankan sesuatu kebaikan, bila perlu terus istiqomah kita menjalankan kebaikan itu. Kita sukanya biasanya sehari-harinya itu sedekah walaupun tidak seberapa. Kadang-kadang ya kalau kita di perjalanan ada orang yang minta sumbangan untuk pembangunan masjid gitu ya. Kalau di pasar atau di tempat-tempat ini sekarang ini kan banyak tuh ya orang peminta yang dengan macam-macamnya. Ada yang dengan melagu, ada yang dengan ya macam-macam lah begitu ya caranya. Nah, itu juga merupakan bagian daripada bagaimana kita belajar untuk bersedekah. Ada yang setiap dia mau melaksanakan ibadah sholat, baik itu di masjid ataupun di musola, dia masukkan Rp1.000, Rp2.000 masuk ke kotak amal. Nah, itu juga termasuk bagian daripada amal soleh kita. Yang itu adalah merupakan tabungan kita. Dan itulah cara memelihara takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa itu ibarat juga sebagai libas. Ya, sebagai pakaian. Coba Ibu, kalau takwa itu ibaratnya pakaian, pakaian itu berarti harus fungsinya menutup aurat kita ya Bu ya. Baik di rumah ataupun di luar rumah. Di dalam rumah kita juga tetap berpakaian ya. Kemudian apalagi kalau kita mau keluar rumah. Kalau mau keluar rumah, kita harus berpakaian yang rapi, penutup auratnya juga yang bagus, ya berpakaiannya juga yang benar-benar bisa menutup aurat kita, apalagi auratnya perempuan, auratnya wanita. Itu kalau di hadapan bukan muhrim, seluruh mukanya kecuali telapak tangan dan kaki juga pakai kaos kaki katanya ya. Kalau yang sudah benar-benar ya menutup aurat. Nah, itu. Jadi Ibu sekalian, jadi orang-orang yang memelihara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah merupakan salah satunya tiket kita masuk ke dalam surganya Allah. Ya, tiket itu kan tadi syaratnya begitu diawali dengan iman dan amal soleh, kemudian yang kedua dipelihara iman dan amal soleh itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Kemudian tiket yang ketiga adalah yaitu berjuang dan berkorban. Nah, berjuang dan berkorban.
Bagaimana caranya? Ya, kalau kita perhatikan orang yang mau mendapatkan misalnya sekarang orang mau berangkat haji ya Bu, orang berangkat haji itu sudah daftarnya lama ya, daftar tunggunya lama, kemudian ongkosnya juga mahal. Nah, berarti di sini bagi orang yang mungkin ekonominya pas-pasan ya, ekonominya pas-pasan, maka dia harus betul-betul berjuang dengan cara menabung. Pemerintah sudah memberikan kesempatan kepada setiap orang yang berniat berhaji, dia diberikan kesempatan untuk menabung. Jadi ini adalah merupakan bagian daripada perjuangan hidup kita. Nah, termasuk berjuang adalah bagaimana mendidik anak-anak kita itu, kalau yang masih kecil berarti dididik dalam pendidikan agamanya. Kemudian kalau yang sudah besar berarti bagaimana lagi mendidiknya dia untuk belajar berumah tangga dan seterusnya. Jadi perjuangan kita dalam hidup kita ini ya, dalam keluarga kita tidak pernah kita berhenti. Berhentinya kapan? Ya berhentinya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memanggilnya, baru berhenti. Nah, makanya berjuang dan berkorban. Tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Nah, betul itu. Tuh, tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Ya perjuangan itu kan ujungnya apa? Ujungnya adalah kesuksesan, keberhasilan. Maka kalau orang-orang yang sudah sekarang hidupnya enak, itu belum tentu dulunya seperti apa. Gitu. Nih, Ibu Haji Mur dulu ya. Bukan orang sini kan Bu ya? Lahirnya di mana Bu? Di Madura. Nah, di Lampung sudah berapa tahun? Sudah? Selawi. 25 ya. Selawe. Ya. Untung saya tahu Selawe itu 25 ya. 25 tahun atau 25 likur ya. Iya, 25 likur. Beliau pasti di sini sudah berjuang. Mulai dari nol karena ya Bu ya. Biasanya mulai dari nol kalau perjuangan itu. Baru sukses, sekarang itu sudah kelihatan sukses. Gitu, tokonya sudah bagus, sudah banyak penghasilannya, sudah banyak lagi hasil dari sedekahnya, perjuangannya sudah banyak, gitu ya. Tapi kita tidak tahu bagaimana prosesnya dulu, ya. Nah, prosesnya itulah disebut dengan perjuangan. Ya, Bu Haji Umi di sini mungkin paling lama di sini, kalau di lingkungan sini termasuknya ya. Yang paling lama ya, termasuk paling lama beliau di sini termasuk. Kalau saya mungkin agak saingan dengan Ibu Mur tadi, baru selawe tahun kata di sini, baru selawe tahun. Berarti kata tahun 99-an ya di sini ya Bu, 99-an. Sebelumnya mungkin di tempat lain, ya kan? Iya. Jadi itu bahwa kita semuanya itu hidup di dunia yang fana ini, yang sementara ini adalah merupakan hidup perjuangan. Di perjuangan itu harus ada pengorbanan. Apa yang harus kita korbankan Ibu sekalian? Banyak sekali. Kalau kita mau masuknya tiketnya surga tadi adalah satu adalah dengan tadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, malam-malam kita sudah bangun dalam rangka apa tadi? Untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Pagi-pagi kan itu yang paling riweh, paling repot. Apalagi kalau masih keluarga yang masih banyak anak-anaknya yang sekolah. Waduh, luar biasa. Belum nanti kalau sudah awal bulan mempersiapkan biaya SPP-nya dan segala macamnya. Itu perlu persiapan perjuangan kita, nabung, waduh luar biasa. Jadi banyak sekali ini perjuangan kita ini ya.
ketika kita memang sebagai seorang muslim, untuk kehidupan kita di dunia, untuk mencapai kita kehidupan akhirat itu harus diseimbangkan, ditawazunkan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, ya, surat Al-Hujurat, Al-Qasas ayat 77, carilah wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu, wahai manusia, kehidupan untuk akhirat yang kekal abadi, namun jangan lupa untuk kebahagiaan kehidupan kita di dunia. Jadi apa maksudnya seimbang? Maksudnya tawazun. Jadi kalau Bu Eni pagi-pagi sudah ke pasar kambing, ngapain ke sana dagang kambing? Bukan. Untuk memberikan sarapan kepada para pedagang kambing di sana. Waduh, kalau Bu Eni satu hari nggak masuk, kelaparan itu yang karena belum sarapan yang pedagang kambing itu kan begitu. Nah, karena sudah biasa, beliaulah yang mempersiapkan segala sesuatunya. Wah, luar biasa. Jadi saling menguntungkan. Beliau pulang dari pasar kambing mendapatkan keuntungan, gitu. Tukang kambing juga diuntungkan. Pagi-pagi nggak ngerepotin istrinya, tapi sudah disiapkan oleh Bu Eni. Alhamdulillah, begitu. Demikian juga yang lain-lain, ya, termasuk ibu-ibu yang barangkali ibu rumah tangga, mungkin ya kebanyakan di sini sudah ibu rumah tangga semuanya. Pagi-pagi itu adalah amat sangat riweuh. Jadi waktunya, ya, perjuangannya kita itu mulai dari pagi hari bahkan sampai malam hari. Nah, itulah perlu adanya perjuangan dan pengorbanan. Maka bagaimana kita dalam rangka tadi untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu adalah harus disetarakan. Allah pun itu tadi yang menyuruh, jangan sampai kita hanya untuk mencari kehidupan dunia semata, sementara untuk kehidupan akhirat kita tidak pernah diberikan di sana. Tapi ingat Bu, yakin setiap amal kebaikan dalam rangka tadi untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan dinilai ibadah di sisi Allah. Semuanya akan ibadah di sisi Allah. Ya, gorengin nasi pagi-pagi, ya, alhamdulillah, itu akan mendapatkan pahala, ya. Apalagi kalau kita sampai tadi itu, ya, menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, ya, semuanya terjaga, keselarasan antara kebutuhan lahir dan batin. Ya, itu semuanya insya Allah akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimasukkan ke dalam pahala yang berlipat ganda. Dan yang terakhir, Ibu sekalian, dalam rangka bagaimana kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu tiketnya adalah taubat, yaitu kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena surga tidak ingin dimasuki oleh orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bagaimana caranya kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Maka kita harus membaca berbagai macam hal tentang diri kita. Kita ini adalah al-insan mahalul khata' wanisyan. Kita ini adalah manusia yang tidak pernah luput dari dosa dan kesalahan. Ya, surga itu adalah tempat yang suci, surga itu adalah tempat yang bersih, surga itu adalah tempat orang-orang yang soleh dan soleha. Jadi salah satunya adalah kita harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah saja yang dijamin masuk surga seharinya tidak kurang dari 70 kali beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasul. Nah, kita orang biasa, kita ini adalah orang yang dikatakan tadi, ya,
dikatakan di dalam apa namanya senandung lagu siapa namanya Ibnu Nuwas, apa Bu? Hilastulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi fahab li taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirud dan bil azimi. Jadi apa yang dimaksud dengan syair itu? Kita itu katanya ya Allah bukan ahli surga. Ya, bukan ahli surga. Ya karena tidak kuat di neraka. Terus gimana Bu? Sudah tahu kita bukan ahli surga tapi tidak kuat di api neraka. Maka salah satunya adalah ya Allah, walaupun dosa saya sebanyak pasir di lautan, ya kan? Sebanyak busa di lautan, maka hanya atas rahmat Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala masukkan saya ke dalam surgamu. Walaupun aku tidak pantas menjadi ahli surga. Karena aku tidak kuat terhadap neraka, mohon atas rahmat kasih sayangmu masukkan aku ke dalam surgamu. Insyaallah ya. Tadi diperkuat ya dengan tombol hati. Ya Bu ya, yang tadi Bu. Coba tombol hati Bu bareng-bareng. 1. Tombol hati perkara yang pertama ya, yang kedua kerjakanlah, yang ketiga yang keempat berpuasa, yang kelima zikir malam berpanjangan, salah satunya siapa bisa menjalani kalau ini ibu-ibu yang punya ini karena syair ini betul tadi disampaikan bahwa itulah yang disebut dengan obat hati, tombok hati ya. Jadi hati itu adalah salah satunya bisa menjadi salah satu apa namanya untuk apa ikon ya dalam tubuh kita. Kalau hati kita bagus, hati kita sehat, maka seluruh tubuh kita akan sehat. Nah, gitu ibaratnya. Kalau tubuh kita sehat, maka insya Allah kita akan bisa mampu melakukan amal-amal kebajikan. Nah, salah satunya tadi adalah baca Quran. Baca Quran, kasratu tilawatil Quran, banyak-banyak kita membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu sudah pasti akan memberikan hidayah, akan memberikan petunjuk, akan memberikan kepada jalan yang lurus, jalan benar ya. Kemudian yang kedua yaitu sholat malam ya Bu ya. Sholat malam. Nah, sholat malam itu adalah merupakan tadi bagian perjuangan dan pengorbanan. Karena nggak mudah orang bisa sholat malam dengan ancek. Nah, dengan ancek. Kalau sudah ancek berarti itu sudah menjadi orang-orang yang muttaqin, orang yang mampu memelihara. Orang-orang yang mampu memelihara dengan istiqomah tadi.
Kemudian berkumpullah dengan orang-orang yang solih, ya seperti kita ini. Nah, ini adalah kumpulan orang-orang yang solihah, orang-orang yang solihah, yang saling menasehati, yang saling menjaga kehormatannya, ya, yang saling di sini adalah tolong menolong dan seterusnya. Nah, itulah wong kang solih. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, berpuasa. Ya, berpuasa itu artinya menahan. Nah, menahan itu sama tadi dengan takwa tadi. Menahan dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menahan dari sesuatu yang bisa membuat hidup kita menjadi sengsara hidup di dunia ini. Itu bersabar, ya. Jadi menahan itu berarti juga bersabar. Dan yang terakhir adalah yaitu zikir, ya. Zikrullaha katsiron. Zikir yang sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan rame, baik itu dilihat orang ataupun tidak, maka kita itu selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu artinya ingat. Ini waktunya sudah mau sholat, ingat kepada Allah. Ini pekerjaan ini tidak boleh saya lakukan, ingat kepada Allah, larangan kepada Allah. Jadi zikir itu bisa diucapkan, bisa langsung dilakukan dengan amal perbuatan. Nah, jadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah manifestasi daripada iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja barangkali Ibu sekalian, 4 tiket kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah iman dan amal soleh, yang kedua adalah takwa, memelihara, yang ketiga adalah berjuang dan berkorban, dan yang keempat adalah bertobat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang istiqomah dalam menjalankan hidup di dunia ini, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal saleh. Liridaillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka al-afwa wal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa qu'udana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamin taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut
wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Diucapkan terima kasih kepada Allah, saya mohon ampun, kepada ibu sekalian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.